Ya, oke, ngelanjutin yang kemarin terkait ini yang yang tumpuk itu, rate ditumpuk. Maksudnya tuh rate rata-rata tapi ditumpuk stoknya, penjualan dan pembelian itu ternyata setelah saya riset ternyata itu berhasil. Nah, sekarang eh, saya sudah bikin Excelnya yang versi baru lagi. Jadi di sini, oke, kita refresh dulu. Jadi di sini ada red, ada penambahan, ada beberapa fitur yang hilang dan penambahan. Di sini ada red rata-rata. Jadi red rata-rata ada di depan. Lalu untuk gudang koin stoknya dihilangkan semuanya. Jadi yang ada cuman mutasi, mutasi aja. Terus banknya sama, mutasi doang. Terus untuk di sini ada fee P2P. Jadi fee P2P ini defaultnya berapa? Standarnya kalau yang ini kan Binance ini, Binance itu 0,08%. Contoh ya. Di sini total aset, selisih, dan di sini ada in out real. Jadi di sini adalah eh, realnya, real masuk dan keluarnya gitu. Keluar masuk real, nominal realnya gitu. Nah, sekarang kita coba. Jadi cobanya sekaligus aja dari contoh penerimaan dana. Di sini saya copy dari modal aja. Lo 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 lo. Oke. Volume masuk, modal masuk contoh 20 juta. Tiap akun dikasih 20 juta. Nah, ini hanya untuk awal-awal saja. Seperti kemarin di sini ada status TRX. Di sini standarnya sukses ya. Lalu perpindahan dana IDR. Ini untuk input pertama ya, modal. Nah, terus jenis transaksi yang kedua adalah perpindahan dana IDR. Pindah dana dari IDR ke IDR. Contoh dari BCA ke Mandiri, dari BNI ke BCA dan lainnya gitu ya. Contoh saya pukul rata aja biar cepat. Perpindahannya seperti ini. Di sini perpindahannya contoh 1 juta aja. 1 juta. 1 juta. Nah, ini untuk contoh perpindahan dana dari bank ke bank. Nah, di sini biasanya kan ada biaya transfer. Contoh, setiap bank pasti kena biaya transfer, tapi ada beberapa contoh ada yang nggak kena gitu, ada yang kena, ada yang nggak kena. Perbedaannya adalah kayak gini. Di sini ada biaya, di sini ada koin, ada IDR. Kalau biaya transfer masuknya ke IDR, kalau koin masuknya di sini. Contoh biaya transfer koin nanti masuknya ke sini gitu. Terus satu lagi P2P juga masuknya ke sini. Fee P2P atau biaya V2P. Nah, di sini tinggal refresh aja. Lalu kita lihat di sini menjadi apa? Margin di sini
merubah gitu, merubah margin. Jadi di sini minus. Minus totalnya itu 26.000. Di sini kelihatan selisih, berarti dari modal ini dan total aset sekarang dihasilkanlah selisih ini gitu. Ini adalah hasil pengurangan dari total aset dikurangi saldo. Jadi kalau sepertinya selisih minus berarti rugi. Cocok berarti dengan kondisi saat ngentri sampai sini gitu ya. Jadi di sini ada yang kena biaya transfer dan ini yang enggak kena biaya transfer berarti kan. Contoh untuk pinbook seperti ini gitu. Lalu yang ketiga, contoh transaksi pembelian. Saya pukul rata lagi pembelian. Ini koin saya anggap sama semuanya, layaknya USDT. Tapi kalaupun sepertinya diperlakukan seperti Binance IDR, Binance USD dan Doge dan lainnya juga bisa sebenarnya. Ini contoh pembelian transfer dari akun bank, beberapa akun bank. Ini volume masuk 100 aja ya. Nah, sebentar. Di sini ada 0, belum ya. Rate 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 pembeliannya contoh 14.000. Ya. Rate pembeliannya contoh 14.000. Karena ini pasti beda-beda, jadi saya giniin aja ya. Jadi bervariasi gitu ya. Lalu refresh F9 ya. Pencet F9. Nah, contoh seperti ini rate-nya tuh bervariasi. Di sini langsung ada biaya gitu otomatis yang koin ini. Ini yang koin, khusus yang koin ini bisa diisi ya, bisa diisi auto, otomatis atau manual. Oke, jadi untuk kalau sepertinya manual itu hanya merubah ini saja. Jadi ini tuh kayak persentase fee P2P gitu ya. Kalau di Binance itu kan 0,08 atau ada yang 0,03 juga ada yang sudah jadi merchant gitu ya. Tinggal ganti aja ini jadi 0,03% gitu kan. Nah, karena ini 0,08 sebagai contoh. Nah, lalu ini untuk transaksi beli ya. Nah, ini beli. Defaultnya sukses ya kan. Kalau sepertinya diganti menjadi pending, maka refresh. Nah, maka real in-nya in real ya. Ini saya kasih warna biar ini ganti putih. Mana putih? Nah, seperti ini. In realnya 0. Jadi kalau sebenarnya pending berarti kita belum mendapatkan koinnya. Jadi kita sudah transfer tapi koinnya masih di hold di P2P gitu mungkin ya. Banding gitu ya. Kalau sepertinya sukses berarti sudah kasus close, berarti realnya keterima gitu ya. Ini hanya untuk monitor saja, ini yang kolom ini sengaja saya adain gitu ya untuk memonitor.
Kalau di setiap pembelian kadang ada biaya transfernya juga kan. Kalau sepertinya biaya transfernya ditanggung oleh kita, exchange oleh kita, kita bisa masukin 6.500 di sini. Loh kok 65.000 lagi? 6.500 contoh biaya transfer online. Oke, di sini enter. Di sini refresh. Nah, khusus untuk ini jual beli di sini transaksi beli. Jadi kalaupun sepertinya di sini ada biaya transfer, ada biaya koin P2P atau biaya transfer koin nanti. Di sini tidak merubah untung dan rugi gitu. Jadi tidak mempengaruhi kerugian, tapi imbasnya adalah mempengaruhi rate rata-rata di sini, rate rata-ratanya berubah. Contoh ya, kita lihat bener nggak? Rate rata-ratanya berubah. Ini OKX dan KuCoin. KuCoin rate rata-ratanya ini OKX 14.000 masih. Oi. Oke, setelah saya perbaiki, oke kita lanjut. Jadi kalau seandainya di sini kita rubah ya, di sini yang kena biaya transfer, contoh ada biaya transfer di sini dari BNI, BRI dan ya BCA lah, biaya transfer ya 6.500. Di sini tuh saat pembelian koin kita ada biaya transfer ke customer, dan biaya transfer tersebut ditanggung oleh kita, contoh. Nah, kalau enggak ini dikosongin aja gitu. Kalaupun ada ya tinggal dicatat aja di sini 6.500. Nah, di sini untung ruginya itu coba kita refresh. Kita lihat untung ruginya. Untung ruginya kosong ya. Meskipun ada biaya transfer di sini. Tapi dia akan merubah rate dasarnya, rate pembeliannya gitu. Rate pembeliannya itu menjadi lebih jadi agak mahalan dikit gitu. Contoh saya hilangkan lagi. Lalu kita refresh. Nah, di sini yang akan berubah itu ini rate dasar atau rate pembeliannya gitu. Seandainya ini ada biaya gitu ya, ada biaya transfer contoh 90.000 gitu ya. Seandainya, maka meskipun di sini ada biaya, jadi yang akan berubah adalah rate rata-ratanya gitu. Jadi tidak mempengaruhi ke untung rugi gitu ya. Oke, kita kasih yang default aja lah, 6.500. Pencet F9. Ini adalah contoh pembelian. Lalu yang keempat adalah contoh penjualan. Contoh penjualan tinggal dibalik aja, kita terima IDR, BCA dan lain-lain. Lalu akun keluar koin. Nah, di sini volume masuk BCA contohnya itu di sini ada stok cuman 1.400 ya.
1.400.000. Contoh di sini 1 juta aja. Kita samain 1 juta. Rate jualnya adalah contohnya 15.000. Rate jualnya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja untuk OKX. Jadi yang dimasukin adalah rate rata-rata ini gitu ya. Jadi nggak perlu masuk ke gudang buat nyari-nyari stok yang ready gitu. Jadi langsung aja dari sini. Di copy atau mungkin ya di copy. Kalau sepertinya entry-nya satu-satu ya berarti kopinya satu aja. Yang OKX, copy yang OKX. Yang Binance, copy yang Binance gitu. Copy paste di sini gitu ya. Nah, lalu pencet F9 untuk refresh. Di sini juga sama, ada apa? Ada biaya P2P-nya. Tapi di samping itu ada keuntungan di sini gitu ya. Kalau sepertinya biaya P2P-nya kita ganti, ini kan 0,05. Contoh biaya P2P-nya jadi gede. Contoh 900. 50 contoh ya kan. Mustahil kan kalau 50. Tapi kita coba refresh F9. Nah, kalau sebenarnya biayanya kita ganti, maka di sini keuntungannya pun akan berkurang gitu, alias jadi malah minus gitu kan, karena biaya transfernya gede gitu kan. Biaya P2P-nya gitu. Karena ini defaultnya, tapi kan itu nggak mungkin 50, maka defaultnya itu 0,08%, berarti sekian lah gitu ya. Jadi ini biaya P2P ini sudah mengurangi untung ruginya gitu ya. Ini adalah contoh penjualan. Jadi lebih simple. Jadi kalau sepertinya pas pembelian kita nggak usah store ke gudang kayak kemarin. Untuk tidak ada penggelondongan dari berbagai macam rate kayak kemarin, nggak ada kayak gitu. Jadi fiturnya udah nggak ada. Jadi pakai rate rata-rata meskipun ditumpuk itu ternyata hitungannya sama gitu ya, berhasil gitu ya. Lalu untuk transfer antar koin, contoh di sini saya ambil dari sini, kita ratain aja biar kelihatan. Di sini OKX paling bawah. Nah, untuk transfer koin, berarti transfer koin itu dari exchange ke exchange gitu kan. Atau kalau sepertinya mau biar agak real gitu ya, biar agak kelihatan real, biasanya itu perpindahannya itu gini, dari OKX, koin, KuCoin dan sebagainya, pindahnya ke Binance gitu ya, biar agak terlihat nyata gitu. Salah, tibalik coy. Yang ini keluar, terimanya Binance. Nah, seperti itu. Jadi akun keluar ini yang terima Binance, karena di market ini contoh penjualan agak sepi. Lalu kita transfer ke Binance.
Nah, di sini volume masuk kita tentukan volume masuk itu pasti bersih ya. Volume bersih masuknya contoh yang ditransfer itu di sini sisa koin berapa? 33. Oke, 33 kali ya. 30 aja lah. 30 USD. Nah, dari 30 USD ini contohnya itu yang di ini OKX, KuCoin, Huobi, Bybit, MX. Yang diambil rate-nya itu adalah rate rata-rata saat ini. Contoh, kita make sure di refresh dulu, takut salah. Nah, ini yang diambil itu. Oh, ini udah berubah. Aduh, 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 aduh. Oke. Itu ada perubahan. Oke. Ini ada berubah. F9. Biar nggak berubah dulu maksudnya tuh. Nah, ini yang diambil itu rate-nya dulu ya. Lebih aman rate-nya dulu. Huobi, Bybit, MEX. Di copy eleh. Ini rate yang diambil ini rate rata-ratanya. Untuk perpindahan koin rate-nya itu sama antara ini dan ini, antara kiri dan kanan gitu ya. Contoh yang dipindah itu 30 USD. Dan di sini ada biaya transfer pastinya setiap exchange. Nah, untuk perpindahan ini pakai manual aja gitu. Kadang ada yang 1, kadang ada yang 2,6, kadang ada yang 0,8. Contoh ya, kadang ada yang 2,3, contoh ada yang 1,2. Ini adalah biaya transfer koin. Terus kita refresh F9. Di sini volume keluar ini, tapi volume realnya, out realnya ini bisa dilihat itu adalah plus plus biaya koin gitu, plus biaya transfer koin gitu ya, plus biaya transfer koin. Dan di sini untung ruginya sudah kelihatan gitu. Jadi minusnya itu dalam bentuk rupiah. Nah, ini untuk transaksi manual gitu bos. Dicek dulu kalau sepertinya ada yang kurang lagi. Japri. Oke, thank you.